Siap dulu aja. Ada Mbak Taria yang join. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Oke, baru satu yang join. Kita tunggu teman-teman yang lain join dulu. Halo Mbak Fanti. Oke, ini suara saya terdengar jelas tidak ya? Apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu untuk join. Mbak Fanti gimana kabarnya? Bisa sharing kabarnya di kolom chat ya? Kita tunggu teman-teman yang lain dulu untuk join. Halo Rahel. Halo Eva. Oke, gimana kabarnya Rahel? Bisa itu ya, ngasih kabar di kolom chat, bisa chat di kolom chat. Oke, udah ada 4 orang yang join. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk join ya. Halo, gimana kabarnya Rahel, Mbak Fanti, Iva? Berharap semua pada sehat ya. Kita tunggu-tunggu, bisa ajak teman-temannya untuk join juga live Instagram pada malam hari ini. Oke, ada 5 yang join. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain supaya join. Halo Mbak Alin. Gimana kabarnya? Bisa chat di kolom chat ya. Halo Bella. Sehat kan Mbak Fanti? Gimana nih kabarnya? Lalu udah ada 6 orang yang join. Teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lain untuk juga join ke live Instagram pada malam hari ini ya. Makin banyak, makin seru, dan kita akan belajar bersama-sama. Halo Mbak Bella. Gimana kabarnya Mbak? Bisa chat di kolom chat. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Jam 7.15 ketemu. Halo Kak Vidya.
Puji Tuhan, sehat. Teman-teman yang lain bisa juga ya chat gimana keadaannya lewat kolom chat. Tunggu teman yang lain ya. Halo Mas Arya, gimana kabarnya? Bisa chat kabarnya di kolom chat ini. Kita akan belajar. Bisa ajak teman-teman yang lain juga, Mbak Bella, Mas Arya, dan teman-teman yang lain, supaya banyak teman-teman juga yang join live Instagram. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Tiga menit lagi kita akan mulai, jadi teman-teman silakan ajak teman-teman yang lain. Halo Mas Arya. Halo Mbak Maya. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai ya. Gimana kabarnya Mbak Mayang? Bisa chat di kolom chat. Sehat? Halo Karis. Lama gak ketemu. Halo Mbak Van. Halo Dek Diva. Kita 1 menit lagi akan mulai ya. Jadi stay tune terus teman-teman. Oke, udah ada 10 orang yang join. Tunggu dulu. Halo teman-teman yang udah join, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini GPS Fellowship bulan Oktober hadir dengan hal yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan media podcast, tapi kali ini kita menggunakan media Instagram. Nah, teman-teman yang join di sini udah tahu belum ya GPS itu apa sih? Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu. Aku mau jelasin sedikit apa itu GPS. Jadi, GPS adalah persekutuan yang mewadahi siswa mahasiswa Kristen yang ada di Klaten untuk bertumbuh dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, di GPS ini di dalamnya ada kelompok-kelompok persekutuan kecil. Nah, GPS Fellowship ini adalah agenda bulanan yang diadakan oleh GPS, di mana anggota dari kelompok-kelompok persekutuan kecil ini berkumpul
untuk men-sharingkan apa yang telah mereka dapatkan waktu PA gitu. Nah, namun karena kondisi pandemi yang seperti ini kan nggak memungkinkan ya untuk kita ketemu rame-rame bersama-sama. Maka dari itu, live Instagram inilah yang menjadi salah satu alternatifnya. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa nih yang akan kita bahas? Tema apa yang akan kita diskusikan? Nah, beberapa hari yang lalu kan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda kan? Nah, maka GPS Fellowship pada sore hari ini mengangkat Fear of God, Glory for Nation, yaitu ketaatan kita sebagai remaja pemuda kepada Tuhan akan membawa kemuliaan dan kejayaan bagi bangsa. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk menyatakan dengan menyanyikan lagu Mars Pelajar Kristen. Teman-teman di rumah bisa ikut join nyanyi bersama-sama. Kita bersemangat sebagai pelajar, juga yang terlahir sebagai anak terang. Hendaklah di jiwa kita juga memancarkan karakter Kristus di setiap gerak dan langkah. Kita bersemangat sebagai pelajar, juga yang terlahir sebagai anak terang. Hendaklah di jiwa kita juga memancarkan karakter Kristus di setiap gerak dan langkah. Memakan buah-buah roh di jalan kita, agar nampak terang Tuhan bercahaya. Menjadi siswa yang jujur taat dan lahirnya, menjadi kebanggaan Kristus semata. Buah-buah roh di jalan kita, agar nampak terang Tuhan bercahaya. Menjadi siswa yang jujur taat dan lahirnya, menjadi kebanggaan Kristus semata. Oke. Nah, akhirnya kita akan mulai acara yang kita tunggu-tunggu. Tentunya di sini aku nggak sendiri. Aku ditemani dengan pembicara, akan aku undang. Kita undang pembicara kita, guys. Nah, ini dia pembicara kita. Halo. Halo Mas Ega, apa kabar? Mas Ega boleh kenalan dulu dan menyapa teman-teman yang join live Instagram pada malam hari ini. Oke. Halo teman-teman semua. Halo Andin. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Kita bisa diskusi bersama. Kita akan berdiskusi tema yang menarik ini ya. Perkenalkan dulu, saya Ega. Teman-teman bisa panggil saya Ega. Ini saya menemani di siswa dan mahasiswa di Kota Klaten. Apa aja Mbak Andin? Oke. Udah pada kenalkan dengan pembicara kita. Oh iya teman-teman, aku mau mengingatkan nanti teman-teman selama mendengarkan diskusi ini, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi di kolom komentar, teman-teman bisa tanya lewat situ. Oke, sebelum kita mendengarkan dan berdiskusi,
Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Saya meminta Mas Ega untuk memimpin di dalam doa. Oke, mari kita berdoa semua. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur kalau malam hari ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami, bersama-sama akan belajar bagaimana menjadi seorang pemuda yang takut akan Engkau dan membawa kejayaan dan kemuliaan bagi bangsa ini. Pemuda-pemuda yang mengasihi bangsa ini. Tolong kami untuk boleh menikmati jalannya diskusi dari awal sampai akhir, berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi narasumber yang baik, dan hanya hikmat Allah sendiri yang didengarkan oleh teman-teman dan kami boleh bersama-sama belajar. Berkati juga Andin yang akan menjadi moderator. Terima kasih, berkati teman-teman semua Tuhan yang saat ini join live IG ini. Tuhan menolong supaya boleh terberkati dengan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung aja ya Mas, kita mulai. Sebagai pembuka nih Mas, kali ini kan kita akan membahas tentang youth, fear of God, glory for nation, yaitu ketaatan kita sebagai remaja pemuda kepada Tuhan akan membawa kemuliaan dan kejayaan bagi bangsa. Mungkin Mas Ega bisa menjelaskan lebih detail kepada teman-teman tentang tema dan tujuan kita. Terima kasih Mbak Adin. Jadi tema tujuan kita tadi kan ya, youth, fear of God, glory for nation. Jadi youth sendiri itu mengindikasikan bahwa diskusi ini itu untuk anak-anak muda, ya. Semua anak-anak muda, siswa, mahasiswa, remaja pemuda gereja, gitu ya. Mungkin juga ada yang merasa muda, ya kita berdiskusi bersama di sini. Pesan itu juga diskusi ini dalam rangka memperingati Hari Pemuda, teman-teman, yang beberapa hari lalu kita peringati ya, tanggal 28 Oktober. Fear of God, glory for nation, kalau di bahasa Indonesia kan, takut akan Tuhan, bawa kemuliaan untuk kejayaan bagi bangsa. Nah, berkaitan dengan tema ini, mari kita lihat beberapa firman Tuhan, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru ya, yang berbicara tentang ini. Saya minta teman-teman yang sambil live IG ini mungkin bisa sambil membuka Alkitabnya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Bisa. Nanti Mbak Andin akan membacakan ayatnya. Yang pertama dari perjanjian lama, Yeremia 29 ayat 7. Ya, saya bacakan Yeremia 29 ayat 7. Mengusahakan kesejahteraan bagi kota atau Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, terima kasih. Ini seruan dari Nabi Yeremia ya di perjanjian lama kepada bangsa Israel yang menyatakan perintah Allah untuk bangsa Israel yang saat itu ada di pembuangan di Babel untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana mereka ini dibuang, yaitu di Babel. Ya. Selanjutnya dari perjanjian baru, kita bisa lihat dari Roma 13 ayat 3, teman-teman bisa membuka itu, tidak akan dibacakan, tetapi saya akan membacakan intisarinya saja, bahwa di dalam ayat ini kita belajar, kita dinasihati oleh Rasul Paulus saat itu untuk takluk pada pemerintah atau tunduk pada pemerintah ya. Kenapa? Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Nah, ayat yang lain, saya minta Mbak Andin untuk bacakan lagi ya ini ya, dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oke, terima kasih Mbak Andin. Jadi dari ayat ini juga
kita melihat ya nasihat kepada jemaat yang diberikan oleh Rasul Paulus saat itu untuk mendoakan semua orang dan pemimpin-pemimpin. Ya, kalau ditarik ke konteks sekarang berarti pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan tentunya ya. Karena Allah menghendaki itu supaya pada akhirnya semua orang ya, diselamatkan dan hidup dalam kebenaran. Jadi kalau disimpulkan dari penjelasan tema dan tujuan ini, satu prinsip yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan, ya, Tuhan menghendaki kita, terutama sebagai pemuda atau pemudi, untuk mengasihi bangsa dan tempat di mana kita ditempatkan ya, dimanapun kita ditempatkan itu, Allah pengen supaya kita mengasihi bangsa. Tujuannya apa? Supaya Allah dinyatakan dan pekerjaan Allah dinyatakan, sehingga keselamatan itu bisa dialami oleh seisi bangsa ini. Begitu, Mbak Andin. Ya. Jadi memang Tuhan menghendaki kita sebagai pemuda-pemudi untuk mengasihi bangsa di mana kita ditempatkan ya, Mas. Nah, memangnya apa sih potensi yang kita miliki sebagai pemuda untuk mengerjakan kehendak Tuhan itu? Ya, oke, makasih. Jadi kenapa pemuda itu perlu ya mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah tadi, gitu ya, Mbak Andin ya. Kalau kita lihat secara umum, pemuda ini, ya, kita ini, remaja pemuda ini memiliki beberapa potensi yang sangat berpengaruh ya bagi bangsa ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kita memiliki energi yang besar, Mbak Andin. Jadi energi itu bisa kita gunakan untuk melakukan banyak hal. Yang kedua, kita punya keingintahuan yang besar. Plus dibarengi dengan informasi yang begitu banyak yang bisa kita peroleh di zaman ini ya. Lewat berbagai cara, terutama lewat dunia maya. Yang ketiga adalah kapasitas kita besar. Artinya apa? Kita bisa menampung berbagai pengajaran, berbagai pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran, dan bahkan keterampilan-keterampilan. Karena kapasitas kita masih besar, masih bisa menampung hal itu. Terus yang keempat, semangat kita besar, gelora kita besar, hasrat kita besar untuk melakukan sesuatu ya, itu pemuda. Dan yang terakhir, kita masih punya, karena kita masih muda, kita masih punya kesempatan untuk masuk ke berbagai tempat dan memberi banyak pengaruh. Artinya, kalau Mbak Andin misalnya, Mbak Andin masih kuliah ya, semester 3, ini, semester 3 atau 5 ya? Semester 3 ya? 3. Nah, Mbak Andin masih punya kesempatan besar untuk nanti setelah lulus bisa masuk ke berbagai tempat. Ya. Entah di negara ini atau di negara lain ya, tapi bisa masuk ke berbagai tempat dan Mbak Andin bisa memberi pengaruh banyak. Itulah potensi pemuda yang kita miliki. Dengan kalau kita melihat potensi-potensi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa usia-usia kita ini sebagai remaja pemuda itu usia-usia yang bisa dibilang lebih unggul ya dibanding usia-usia yang lain. Yang lebih tua maupun yang lebih muda. Gitu, Andin. Ya, betul Mas. Tadi kan Mas Ega udah menjelaskan seberapa besar potensi anak muda bagi bangsa. Nah, kalau menurut Mas Ega sendiri, secara umum, gimana sih sikap pemuda remaja berkaitan dengan kondisi bangsa ini? Oke, ya melihat potensi yang tadi begitu besar, ya kita mestinya menaruh harapan yang besar ya bagi pemuda-pemuda, terutama kita sendiri ya. Tetapi kalau kita mau melihat pada fakta yang ada di lapangan atau di sekitar kita lah gitu ya. Kalau sejauh saya memperhatikan dewasa ini, setidaknya ada 2 kecenderungan. Sikap remaja pemuda berkaitan dengan kondisi bangsa ini. Nah, kecenderungan yang pertama itu adalah relatif kurang peduli terhadap situasi bangsa. Ya. Mungkin kita atau pemuda-pemuda yang mengalami ini itu merasa yang penting saya melakukan tanggung jawab saya lah gitu. Entah saya belajar, bekerja gitu. Nggak perlu mikirin kondisi bangsa ini gitu ya. Nggak perlu. Nah, ini jelas bertentangan dengan tadi ya kita di awal Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi dengan mempedulikan bangsa ini. Yang kedua, kurang peduli itu kira-kira karena apa gitu ya. Mungkin juga lebih suka menghabiskan waktu untuk kesenangannya saja. Misalnya game gitu ya. Beberapa waktu lalu Budi saya sempat cerita
mengeluh ya, sepupu saya sering senengnya ngegame terus gitu ya. Saya nggak bilang game apa ini ya, tapi bude saya itu sampai bilang, kamu itu ngegame terus ya, lama-lama jadi legend kamu, walaupun ya kurang mobile gitu ya. Jadi legend walaupun kurang mobile. Nah itu jadi kontradiksi sama potensi pemuda yang tadi kita baca ya. Tapi juga ada rasa tidak perlu tahu mungkin ya, mereka merasa nggak perlu tahu lah karena nggak ada hubungannya sama hidupku gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah sikap yang kedua itu kalau saya perhatikan ada yang terlalu risau atau over concern mungkin ya, kalau bisa dibilang terhadap situasi bangsa ini. Ya, ciri-cirinya kurang lebih biasanya suka mengkritisi pemerintah, tetapi argumen atau data yang dimilikinya itu kurang lengkap atau kurang komprehensif. Nah, biasanya mereka mengabaikan fakta-fakta atau sisi-sisi baik ya dari pemerintah. Gitu ya. Mengkritisi sendiri sebenarnya tidak salah ya, tetapi ketika mengkritisi itu kurang datanya, nah itu akan tidak bijak nampaknya. Nah, kira-kira kenapa kok ada kelompok yang semacam ini? Mungkin ya, saya menduga-duga saja sih, mungkin ada kepuasan tersendiri gitu ya ketika mereka ini teman-teman ini bisa memahami secara mendalam atau menyeluruh ya topik-topik terkait bangsa, misalnya politik, kebijakan-kebijakan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ada yang merasa dengan aku mengetahui hal ini tuh aku itu berharga, aku pinter. Mungkin ada yang merasa gitu. Ada kemungkinan juga ada hubungannya dengan itu tadi ya. Berarti ada kemungkinan juga bahwa over concern ini itu hanya sebagai pelarian dari perasaan gagal yang dialaminya di bidang lain atau kesulitannya dalam menjalani tanggung jawab utamanya, misalnya studi atau kuliah. Mungkin ada yang merasa studiku kok suram atau kacau dan sebagainya. Nah, tapi aku bisa mengalami kepuasan ketika aku bisa mengetahui kondisi bangsa ini dengan detail, dengan menyeluruh gitu ya. Nah, mungkin ada faktor-faktor itu mungkin ya, ini dugaan saya aja sih. Gitu. Ya berarti memang ada dua kecenderungan sikap anak muda ya Mas berkaitan dengan kondisi bangsa. Ada yang kurang peduli, acuh tak acuh, tapi juga ada yang terlalu risau dengan kondisi bangsa. Nah, lalu sikap ideal apa yang bisa kita lakukan untuk meresponi persoalan atau kondisi bangsa saat ini? Oke, ya. Jadi sikap ideal apa ya? Sikap ideal apa? Tentunya kita menghindari dua kecenderungan tadi, baik yang tidak peduli maupun yang terlalu risau gitu ya. Itu bahasa saya. Maka sikap peduli apa ya? Peduli dengan bangsa ini. Peduli untuk apa? Peduli untuk mendoakan bangsa ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita perlu menyadari, ingat di bagian awal tadi bahwa Allah menghendaki kita loh, Allah menghendaki saya, menghendaki Mbak Andin dan teman-teman semua yang saat ini hadir ya. Untuk apa? Untuk memperhatikan kondisi bangsa ini supaya dapat mendoakannya dengan tepat. Tadi di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Nah, fokusnya adalah doa bagi bangsa ini. Jadi peduli itu kita wujudkan dengan doa. Nah, ini kunci utamanya di situ. Nah, saya mau mengasihi bangsa ini karena saya mengasihi Allah. Saya mau berdoa bagi bangsa ini karena saya mengasihi Allah. Nah, ini jelas mengikis kecenderungan yang pertama tadi ya, sikap yang kurang peduli. Gitu. Kalau kita sudah punya kesadaran ini, maka kita bisa mulai melatih sikap kita untuk mudah belajar. Easy learning ya, khususnya terkait dengan topik-topik yang bangsa ini sedang alami, kondisi saat ini dari bangsa ini. Tetapi dengan cara yang benar, Mbak Andin. Nah, cara yang benar itu bagaimana? Yang pertama, carilah informasi-informasi yang valid, itu yang pertama, bukan hoax, tetapi juga lengkap, menyeluruh, bukan hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai sudut pandang, gitu ya. Nah, ini mungkin kelihatan dari kemarin, misalnya waktu isu Omnibus Law ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, itu kalau kita lihat banyak yang ada di satu pihak tetapi belum mengerti secara keseluruhannya, misalnya begitu. Nah, itu yang kita hindari, gitu ya. Lalu kalau kita sudah menemukan informasi-informasi yang valid tadi, nah, apa yang kita lakukan? Kita pahami,
kita olah informasi-informasi tersebut dalam pikiran kita. Jadi tidak asal gimana ya, habis menerima langsung di-share misalnya dan sebagainya. Kita perlu memikirkan itu, kita perlu mengkonfirmasi itu, apakah betul demikian dan sebagainya. Nah, baru setelah kita mengolah itu, kita bisa menyatakan sikap kita terhadap suatu topik yang kita pelajari tadi. Gitu ya. Nah, apakah membagikannya atau berkomentar apa gitu ya, itu cara kita menyikapi itu. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah sikap kritis. Pemuda harus kritis. Kita sebagai pemuda itu harus kritis. Kritis bukan berarti hobi mengkritik, gitu ya. Tetapi selalu mencari kejelasan dari sebuah informasi atau data sebelum mengambil sikap. Nah, pemuda yang bijak itu yang seperti itu, tidak impulsif ya. Impulsif artinya sekali mendengar langsung menyikapi gitu ya. Bukan seperti itu. Oke, jadi kita tidak boleh gegabah dalam mengambil kesimpulan atau mengambil sikap. Karena kalau kita gegabah, terutama kita yang sangat sangat akrab dengan media sosial, kita mudah sharing, kita mudah membagikan itu ke media sosial, itu akan merugikan orang lain tentunya. Kalau ternyata data yang kita bagikan salah, itu yang penting. Nah, lalu kita belajar memahami realita-realita yang ada di bangsa ini, yang tadi kita dengarkan atau kita dapatkan informasinya itu berdasarkan kacamata Allah. Nah, ini yang penting bagi pemuda Kristen. Jadi tidak hanya melihat pada koran atau tidak hanya melihat pada HP, media informasi di HP, di dunia maya, tetapi melihat itu dengan kacamata Allah. Artinya melalui firman Tuhan. Sehingga sikap yang kita nyatakan nantinya, entah itu mau setuju atau mau berkomentar apa, itu sudah merupakan hasil pengolahan informasi tadi, juga berdasarkan cara pandang firman Tuhan tadi. Nah, ada satu teolog yang punya quote bagus ya, Karl Barth. Itu teolog dari, kalau tidak salah, Jerman, pernah menulis begini. Saya langsung bahasa Indonesianya aja ya. Ambillah Alkitabmu dan ambil koranmu. Jadi ada Alkitab, ada koran. Baca keduanya. Baca baik Alkitab, baca koran juga. Tetapi interpretasikan koran itu dari Alkitabmu. Jadi pelajaran penting yang kita dapatkan dari quote ini adalah bacalah kondisi zaman ini berdasarkan terang firman Tuhan. Maka ya, tidak bisa dipungkiri, belajar firman Tuhan itu mutlak ya. Kita sebagai pemuda, murid-murid Kristus, mau tidak mau harus belajar firman Tuhan. Oke. Nah, untuk contoh contoh mendoakan bangsa yang baik dari tokoh Alkitab, teman-teman bisa melihat dari Nehemia. Ya, dari kitab Nehemia, teman-teman bisa melihat bagaimana dia ini mendoakan bangsanya dengan strategis. Nah, saya nggak akan bahas di sini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi itu Mbak Andin sikap yang ideal, itu untuk peduli mendoakan bangsa. Ya, jadi sikap ideal yang bisa kita lakukan tadi ya dengan peduli untuk mendoakan bangsa ya, Mas. Nah, apakah hanya itu? Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai pemuda? Oke, apakah ada hal lain? Tentu ada. Kalau tadi kita bagaimana kita menyikapi kondisi bangsa ini, atau bagaimana kita memperhatikan, aware ya terhadap kondisi bangsa ini, gitu ya. Tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting, yang perlu kita terapkan atau lakukan, yaitu apa? Menghidupi kehidupan pemuda yang memberi pengaruh dan memiliki visi. Nah, bagaimana itu? Kok rumit banget, Mas? Nah, kita uraikan sedikit-sedikit ya. Bagaimana hidup sebagai pemuda yang memberi pengaruh, tetapi juga memegang visi. Nah, tim GPS memberi ayat tema ya dari 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 12 ya. Nah, ini surat dari Paulus pada muridnya Timotius yang diutus untuk melayani jemaatnya saat itu. Saya minta tolong Mbak Andin untuk membacakan mungkin cukup ayat 12 saja Mbak Andin. Ya,
Atau kalau Ya. sulit, oh ya, oke, ayat 12 saja ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, ya sekali lagi ini tadi konteksnya adalah bahwa Timotius diutus oleh Paulus, pemimpinnya, untuk menggembalakan ya jemaat saat itu, yang tentunya jemaat saat itu lebih tua dari Timotius ini yang masih muda. Maka disitu dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Teman-teman, kita ini sebagai pemuda, kita belajar dari ayat ini bahwa kita bisa menjadi role model hidup sebagai murid Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Sekalipun mungkin itu orang-orang yang lebih tua, mungkin senior-senior kita dan sebagainya. Gitu. Nah, artinya kita sebagai murid Kristus mestinya juga menampakkan kehidupan ini dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tadi dikatakan jadilah teladan ya dalam perkataan, perbuatan, kesucian dan sebagainya itu. Pemuda yang taat aturan, pemuda yang hidup kudus, berkelakuan baik gitu ya. Nah, itulah role model yang mestinya kita nampakkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, baik sebagai murid Kristus maupun sebagai seorang warga negara yang baik atau orang Indonesia ya. Nah, saya suka slogan dari, kalau nggak salah ya, ini ada seorang Romo yang terkenal, Romo Franz Magnus, itu pernah membuat slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, saya mau meminjam slogan ini untuk kita. 100% murid Kristus, 100% Indonesia. Artinya kehidupan murid Kristus kita itu juga mencerminkan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, selain itu, bagaimana kita memberi pengaruh ya, atau memiliki visi itu sebagai seorang pemuda untuk membangun bangsa. Teman-teman, kita semua pasti di sini punya tanggung jawab, bukan? Baik. Ya. Kebanyakan mungkin di sini kuliah ya, Mbak Andin Ya, kuliah. kuliah. Saya kebetulan sudah selesai ya kuliah ya. Sekolah SMA mungkin. Ya, mungkin ada yang masih SMA juga. Ya. Semua punya tanggung jawab. Kebanyakan di sini studi. Nah, teman-teman, bagaimana menjadi pemuda yang berpengaruh dan bervisi melalui tanggung jawab teman-teman? Nah, teman-teman perlu memiliki mindset studi kita, ya, itu studi yang kita sedang jalani ya sekarang, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai siswa di SMA, itu dipakai Allah loh untuk membangun bangsa ini. Jadi tidak sembarangan teman-teman itu kuliah, tidak sembarangan teman-teman itu sekolah. Tapi Allah memakai itu untuk mempersiapkan kita menjadi pengaruh yang besar bagi bangsa suatu saat nanti. Nah, bahkan mulai dari sekarang gitu. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu. Nah, lebih jauh lagi, visi itu sampai kepada kemuliaan bangsa yang sejati kan tadi. Jadi glory for nation, jadi kemuliaan bangsa atau kejayaan bangsa. Yang bagaimana itu? Tentu yang kemuliaan itu adalah kemuliaan yang Allah kehendaki juga. Tadi kita baca di 1 Timotius 2 ya, ayat 1 sampai 4 tadi, yaitu supaya bangsa ini mengenal Allah yang sejati. Jadi kita perlu memiliki visi itu sebagai murid Kristus, dan sebagai pemuda bangsa ini adalah saya pengen Tuhan supaya bangsa ini mengenal Allah yang sejati melalui Kristus Yesus tentunya, mengalami keselamatan dan hidup di dalam kebenaran. Nah, itu yang di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 tadi. Nah, untuk itulah ya, untuk visi inilah kita ditolong di dalam pelayanan pemuritan. Kita bersyukur di dalam pelayanan pemuritan. Kita memperjuangkan hidup sebagai murid Kristus, tetapi juga memuridkan orang lain. Nah, semakin banyak pemuda yang kita muridkan, kita latih, dan mereka juga melipat ganda yang memuridkan banyak orang, itu berarti semakin besar juga pengaruh kita bagi bangsa ini. Jadi pengaruh kita bagi bangsa ini tidak menunggu besok ketika kita bekerja ya, tapi bisa mulai dari sekarang ketika teman-teman memuridkan orang lain. Gitu, Mbak Andin.
Oke, jadi memang penting ya Mas untuk punya sikap yang ideal dalam meresponi kondisi bangsa. Tadi ada dua hal yang dibagikan Mas Ega, yaitu peduli untuk mendoakan bangsa dan yang kedua, hidup sebagai pemuda yang berpengaruh dan bervisi. Kalau begitu, bagaimana langkah praktis atau penerapan yang bisa kita lakukan sebagai pemuda yang mengasihi bangsa ini? Oke, betul Mbak Andin. Ada dua ya tadi ya. Jadi Ya, yang pertama peduli pada kondisi bangsa ini untuk mendoakan bangsa ini. Dan ya. yang kedua hidup sebagai pemuda yang berpengaruh dan bervisi. Praktisnya gimana? Dari penjelasan-penjelasan tadi, mari kita ambil langkah-langkah praktis nih supaya teman-teman bisa menerapkan ini langsung di rumah. Ya. Yang pertama, untuk bagaimana sih cara praktis untuk peduli atau untuk mendoakan bangsa ini ya. Teman-teman kita semua perlu mengambil keputusan untuk mengasihi bangsa ini. Tanpa keputusan itu kita tidak bisa bergerak. Kita perlu mengambil keputusan untuk Tuhan, saya mau mengasihi bangsa ini. Tuhan, saya mau belajar peduli pada bangsa ini karena saya mengasihi Engkau. Gitu ya. Nah, setelah mengambil keputusan itu apa yang dilakukan? Kita bisa mulai belajar membiasakan tadi mencari informasi-informasi terkait kondisi bangsa ini. Ya, tentu sekali lagi informasi yang valid ya, bukan informasi yang hoax gitu ya. Dan dari berbagai sudut pandang. Nah, emang kondisi atau topik apa sih Mas gitu ya? Mungkin ada pertanyaan gitu yang perlu kita cari gitu ya. Tidak semua harus diikuti teman-teman. Pilih topik-topik yang penting saja. Topik-topik yang penting itu yang bagaimana? Ya, topik-topik yang memberi pengaruh besar bagi bangsa ini atau memberi pengaruh pada gejolak masyarakat ya. Misalnya kayak Omnibus Law kemarin itu kan membuat gejolak yang cukup besar ya. Nah, kita perlu paling nggak kepo-kepo sedikit lah. Kita perlu tahu sedikit. Jangan sampai sama sekali nggak tahu. Dan tentunya yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kita. Misalnya apa? COVID gitu ya. Perkembangan COVID bagaimana ya? Jangan-jangan nanti kalau saya pergi ke sini itu zona merah bahkan zona hitam dan sebagainya. Kita bisa berpotensi tertular. Nah, perlu kita cari tuh. Nah, tetapi juga saya menambahkan topik-topik berkaitan dengan hidup kekristenan sebagai umat Tuhan di bangsa ini. Nah, itu penting. Nah, tadi beberapa sudah saya tampilkan ya. Saya bagikan topik-topik itu misalnya tentang COVID dan dampaknya pada ekonomi dan kesehatan bangsa ini. Ya. Bagi teman-teman yang saat ini ikut live di sini, join di dalam diskusi ini, dan mungkin belum tahu COVID gitu ya, atau mungkin belum tahu dampaknya, gitu. Tapi kayaknya itu kebangetan banget ya, mestinya udah pada tahu. Nah, bisa cari-cari tahu gitu ya, bisa cari-cari tahu. Ada beberapa account yang cukup baik ya. Saya tadi baru aja share juga di story saya itu dari IG-nya Pandemic Talks ya. Pandemic Talks itu cukup mencerahkan ya berkaitan dengan COVID ini. Selain juga akun-akun resmi dari pemerintah sih. Nah, di Pandemic Talks ini tadi menariknya adalah dia membahas beberapa kekeliruan logika tentang isu-isu yang beredar misalnya. Atau kalau teman-teman pernah mendengar bahwa COVID ini sebenarnya nggak ada. COVID ini adalah konspirasi global gitu ya. Nah, itu dibahas di situ. Nah, kita perlu tahu gitu ya, supaya kalau ada yang bertanya pada kita, kita bisa paling nggak memberikan jawaban. Terus topik yang lain tentang Omnibus Law tadi, bagaimana pemerintah sedang membuat satu hukum ya bertujuan untuk memberi lapangan kerja yang cukup banyak ya bagi masyarakat ini. Itu ada polemiknya ya, bisa dibilang polemik itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kita perlu belajar ini, saya pikir teman-teman, terutama siswa perlu tahu tentang hal ini. Baca-bacalah, ada banyak informasi yang bisa kita pelajari. Dan tentunya tadi yang ketiga tentang kebebasan beragama ya, kita masih terus berdoa supaya betul-betul di seluruh wilayah di negeri ini kita sebagai umat Tuhan, saudara-saudara kita sebagai umat Tuhan bisa bebas beribadah tanpa ada tekanan-tekanan dari oknum-oknum tertentu. Kita berdoa terus untuk itu. Nah, setelah kita punya informasi-informasi itu ya Mbak Andin ya, kita tentu tahu kebutuhan-kebutuhannya. Dari informasi tadi, oh berarti bangsa ini perlu didoakan berkaitan dengan ini.
berkaitan dengan ini. Nah, kita terbiasa setiap hari mendapat pokok-pokok doa ya dari Perkantas, terutama tentang COVID itu sangat praktis sekali. Kita bisa sambil membaca, sambil berdoa, gitu ya. Begitu juga dengan topik-topik yang lain. Teman-teman tadi sambil membaca berita bisa sambil berdoa. Itu langkah yang paling praktis. Jadi setelah tahu kondisinya, doakan, gitu saja. Doakan sejauh yang teman-teman tahu. Nah, itu langkah praktis yang pertama untuk peduli bagi bangsa ini. Doa teman-teman itu sangat penting. Doa kita sangat penting bagi bangsa ini. Lebih penting daripada komentar-komentar yang kurang akademik, kurang ilmiah. Lebih baik kita berdoa bagi bangsa ini daripada banyak berkomentar. Itu pesan saya yang pertama. Lalu langsung yang kedua ya ini Mbak Andin ya. Yang kedua, kita menghidupi kehidupan sebagai pemuda yang berpengaruh dan bervisi gitu ya. Wah, gimana itu Mas caranya ya? Ya, langkah-langkah praktisnya sama seperti Timotius tadi prinsipnya. Kita menjadi role model hidup sebagai warga negara yang baik ya tentunya. Bagaimana praktisnya? Taati peraturan, seperti Roma 13 ayat 3 tadi, tunduk pada pemerintah. Nah, misalnya yang paling sehari-hari yang kita hadapi berkaitan dengan lalu lintas. Teman-teman mungkin setiap hari berkendaraan gitu ya. Nah, ayo coba dicek apakah ketika berkendara itu teman-teman sudah sungguh-sungguh mentaati peraturan lalu lintas itu ya. Apakah teman-teman sudah punya SIM ketika mengendarai motor? Apakah teman-teman menggunakan helm? Nah, kadang-kadang, wah cuma di situ gitu ya, nggak perlu helm. Nah itu sudah melanggar teman-teman ya. Apalagi melanggar lampu merah ya. Ini yang mungkin yang banyak belum diketahui adalah kalau belok kiri tanpa ada keterangan itu, sebenarnya kita harus ikuti lampu itu ya merah. Walaupun kita mau belok kiri, tapi banyak yang mungkin belum tahu. Nah itu di dekat sini juga begitu. Nah, kita perlu tahu itu dan kita perlu menjadi teladan gitu. Peraturan-peraturan yang lain ya teman-teman bisa cari sendiri ya. Tapi hal yang paling praktis yang saya berikan itu tadi berkaitan dengan lalu lintas. Terus tadi ada dorongan juga untuk jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kekudusanmu, kesucianmu gitu ya dan sebagainya tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, terus kita membangun karakter kita semakin serupa Kristus. Semakin kita serupa dengan Kristus, semakin kita menjadi warga negara yang baik dan menjadi role model yang baik bagi seluruh warga negara di sekitar kita terutama ya. Mulai dari perkataan yang baik gitu ya. Perkataan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ya, komentar-komentar kita, status-status kita, mari kita membiasakan punya perkataan yang memberkati, membangun, bukan mencaci maki. Selain itu juga menghargai pandangan orang lain itu penting. Kita hidup di dalam kondisi sosial yang mungkin punya berbagai pandangan, pikiran, terutama kita yang kritis gitu ya. Kita perlu belajar menghargai orang lain. Lalu selanjutnya apalagi hal praktis? Ya tadi berkaitan dengan studi ya, berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, tadi sudah saya katakan milikilah mindset bahwa studi kita ini dipakai oleh Allah loh untuk membangun bangsa ini. Ya, teman-teman di jurusan tertentu yang teman-teman geluti sekarang itu dipakai Allah untuk membangun bangsa ini. Jadi kerjakanlah studi teman-teman dengan baik. Itu bukan hanya mencari nilai gitu ya, tetapi belajarlah sungguh-sungguh karena teman-teman akan dipakai untuk membangun bangsa lewat studi teman-teman. Tidak menunda-nunda tugas, ya tidak bolos, apalagi sekarang online ya. Nah, itu kesempatan untuk bolos mungkin nggak tahu ya, saya nggak ngalami kuliah online soalnya, jadi gimana lah teman-teman. Tapi yang jelas mungkin ketika online ini, ketika ujian mungkin ya, ketika ujian itu bisa jadi menguji juga integritas kita ya. Nah itu perlu teman-teman perhatikan. Yang terakhir untuk mengerjakan visi kita ya tadi ya, untuk membawa kemuliaan atau kejayaan yang sejati bagi bangsa ini. Ayo mari kita setia terus dimuridkan dan memuridkan teman-teman ya. Belajar firman Tuhan sekali lagi tadi adalah hal mutlak yang dibutuhkan oleh pemuda-pemuda saat ini. Ada banyak filosofi, pandangan, ajaran di seluruh dunia ini.
Dan itu bisa menyerang iman kita ketika kita tidak kuat di dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Maka belajar firman Tuhan sekali lagi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Gitu ya. Tanpa belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi teladan tadi ya, bahkan memberi pengaruh. Nggak bisa. Tanpa belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa memandang realita-realita dunia saat ini mata Allah. Bagaimana kalau kita tidak memuridkan itu, bagaimana kita bisa memberi pengaruh ya, mulai dari sekarang ya. Tanpa memuridkan, kita kehilangan kesempatan untuk memberi pengaruh yang besar bagi bangsa ini. Ya, jadi setialah dimuridkan, setialah belajar firman Tuhan, setialah melayani setiap jiwa. Ketika teman-teman melayani jiwa, melayani siswa, teman-teman sedang melayani bangsa, sedang membangun bangsa ini. Itu visi yang saya yakini dan saya hidupi sampai saat ini, Mbak Andin. Itu lebih. Oke, terima kasih Mas Ega untuk kebenaran firman yang telah dibagikan. Saya sendiri merasa terberkati, berharap teman-teman juga terberkati dan menolong kami untuk memiliki sikap ideal ya yang dibagikan Mas Ega tadi berkaitan dengan kondisi bangsa saat ini. Nah, sekarang kita buka pertanyaan ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung saja, nanti langsung dijawab oleh pembicara kita, Mas Ega. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau mau berkomentar atau menanggapi, silahkan. Ya, betul. Boleh, silahkan. Ayo, teman-teman silahkan bertanya, nanti langsung akan dijawab. Oke. Ini ada yang mau bertanya. Kak Eva, silahkan. Jangan sulit-sulit ya. Nggak apa-apa, Ding. Ini ada Mbak Tia di sini. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Silahkan teman-teman, kalau mau bertanya langsung aja di kolom komentar itu ya. Nanti pasti akan dijawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Tia. Kalau kita masih SMA, apakah mungkin mikirin hal-hal yang besar? Yuk, silahkan Mas Ega untuk menjawab. Oke. Mikirin hal-hal yang besar tentang nanti saya kontribusi saya gitu ya bagi bangsa ini gitu ya, itu kan hal besar ya mungkin ya, maksudnya Mbak Tia mungkin itu ya. Bagaimana kita sebagai siswa-siswa SMA atau SMK gitu ya, apakah mungkin kita memikirkan hal-hal yang besar itu? Apakah saya bisa menjadi pengaruh ya? Apakah saya bisa memberi pengaruh bagi bangsa ini sejak saat ini? Gitu. Oh tentu bisa. Itu sangat mungkin. Gitu, sangat mungkin. Dengan apa? Ya dengan teman-teman tadi ya, lewat doa teman-teman, dengan teman-teman memperhatikan dan melihat kondisi bangsa ini dan membawanya dalam doa, teman-teman sudah sangat, itu berkontribusi yang tidak kelihatan, tetapi itu penuh kuasa. Ya. Hal-hal praktis lainnya, tadi sudah praktis ya. Hal praktis lainnya ya balik lagi ke tadi. Teman-teman sebagai siswa, apakah teman-teman mengerjakan tanggung jawab teman-teman dengan baik dan bertanggung jawab? Apakah teman-teman di dalam belajar itu bukan hanya mengejar nilai ya, tetapi juga
mengejar pertumbuhan karakter ya, integritas teman-teman juga diuji di situ. Ya, isu yang mungkin paling sering kan nyontek mungkin ya di siswa itu ya. Saya punya prinsip, ini maaf ya, saya mungkin nggak ada yang mungkin sebagian nggak setuju, nggak masalah. Tetapi sejak SMA ya, saya punya prinsip bahwa menyontek itu sebenarnya adalah awal dari kita menjadi misalnya koruptor dan sebagainya. Itu kan dimulai dari integritas yang tidak baik gitu ya, tidak jujur, cari untung sendiri dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi pola pikir dan sikap kita ketika nanti kuliah, ketika nanti kerja, teman-teman. Jadi itu perlu diperhatikan. Menurut saya itu sangat perlu diperhatikan, masalah mencontek itu. Jadi ketika teman-teman nggak nyontek, itu sudah sangat berkontribusi untuk teman-teman tidak menghasilkan atau mencetak para koruptor yang merugikan bangsa ini. Jadi menurut saya tidak mencontek itu cukup sudah sangat berkontribusi. Itu, Mbak Andin. Selain juga tadi ya mengikuti peraturan-peraturan ketika berkendara dan sebagainya. Itu, Mbak Andin. Jadi sangat mungkin memikirkan hal-hal yang besar, bahkan melakukannya sejak dari sekarang. Berarti memang ya waktu SMA pun kita sangat mungkin untuk memikirkan hal yang besar itu tadi ya Mas, dengan melakukan apa yang telah disebutkan Mas Eka tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas, ada dari Kak Iva. Nah, ini nih, kan selama pandemi memaksa kita untuk terus pegang gadget. Bagaimana tanggapan Mas Ega tentang hal itu? Karena secara tidak langsung kita sendiri seperti bergantung pada gadget. Silahkan Mas Ega menjawab. Oke, mungkin ini berkaitan dengan tadi ya, mendekati kecenderungan sikap yang jadi kurang peduli mungkin karena kebanyakan megang gadget, mungkin ya maksudnya itu ya. Jadi berpengaruh pada kita jadi kurang peduli terhadap kondisi bangsa ini karena banyak megang gadget, dan itu pun megang gadget untuk tugas dan sebagainya gitu. Bagaimana ya menyikapi itu? Seolah-olah seperti bergantung ya, seperti bergantung pada gadget itu. Ya mau nggak mau ya kita perlu mengakui bahwa gadget itu perangkat yang sangat kita butuhkan saat ini. Ya, HP misalnya HP kita hilang lah atau rusak sehari aja, itu mungkin sudah membuyarkan banyak hal ya, banyak data-data yang hilang dan sebagainya. Jadi bagaimana menanggapi itu? Ya tetap perlu, sekalipun tadi memaksa untuk banyak megang HP atau megang gadget ya, baik laptop ataupun HP, tetap mungkin perlu dipikirkan waktunya ya, waktu-waktu yang kita bisa atur untuk kapan kita sebaiknya memakai gadget, dan tidak terus-terusan selama sehari itu pastinya. Kan pasti ada waktu istirahat dan sebagainya ya. Tentu waktu kuliah, waktu kita mengerjakan tugas, kita mau nggak mau akan pegang HP itu, pegang gadget itu, entah HP, entah laptop dan sebagainya, gitu ya. Tapi pasti ada waktu-waktu lain, ya, jam-jam lain di mana kita bisa istirahat dari gadget itu, kita bisa merefresh pikiran kita, mata kita, gitu ya. Karena teman-teman juga tahu bahwa terlalu lama berfokus atau menggunakan gadget itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita juga kan. Nah itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Gitu. Semoga menjawab. Jadi nggak melulu pegang gadget terus ya Mas, bisa melakukan dengan hal-hal lain mungkin. Nah ini langsung. Ya betul. Sorry. Tak tambah sedikit ya. Jadi ingat, terutama pemuda zaman sekarang, remaja pemuda ya zaman sekarang, karena kebanyakan pegang gadget itu jadi lupa tanggung jawabnya di rumah. Itu yang paling sering saya hadapi ya. Maksudnya saya lihat. Jadi terlalu sibuk dengan HP, jadi nggak tahu, aku tuh harus nyapu ya, aku harus ngepel ya. Nah itu bagian yang penting juga, itu tanggung jawab kita sebagai pemuda dan warga negara yang baik loh. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah itu juga tanggung jawab kita, bukan hanya studi. Nah, sayangnya itu tadi, mungkin karena kebanyakan gadget akan membuat kita lupa
kita tuh harus nyapu, kita harus nyuci piring gitu ya. Itu bukan pekerjaan orang tua kita sebenarnya, ya, harusnya kita. Itu Mbak Andin. Nih, jadi memberi dampak bagi bangsa itu ya dimulai dari hal sederhana ya Mas, seperti Betul, melakukan betul tanggung sekali. jawab kita di keluarga dengan baik begitu. Oke, Ya. lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Farel. Nah, kalau menurut Mas Ega, apa nih Mas isu atau kendala yang paling urgent di Indonesia ini, mungkin selain COVID dan Omnibus Law yang dapat dikritisi dan didoakan kami nih Mas, khususnya kaum pemuda. Oke. Selain COVID dan Omnibus Law ya. Oke. Saya sendiri saya sekalian mengakui bahwa saya sendiri sedang belajar teman-teman untuk mengetahui kondisi-kondisi bangsa ini gitu ya. Tentu yang paling urgent tadi COVID ya, cuma mungkin ada turunannya dari COVID itu. Misalnya ada kondisi yang perlu kita doakan sungguh-sungguh berkaitan dengan bukan hanya COVID-nya, tetapi turunannya. Misalnya kondisi keuangan ya bangsa ini. Kita tahu kita hampir ya sudah pasti ya kita ini akan mengalami resesi. Resesi itu apa? Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, resesi itu apa. Apa akibatnya bagi kehidupan sehari-hari kita, teman-teman bisa cari sendiri. Itu yang perlu didoakan. Kita berdoa supaya tahun depan setidaknya ekonomi kita bisa positif gitu ya. Selain itu juga kondisi ini ya pendidikan, karena mau nggak mau kita kemungkinan akan selama pandemi ini akan terus online gitu ya. Nah, bagaimana efektivitasnya, bagaimana itu menolong para siswa maupun mahasiswa, bukan hanya membebani gitu ya, tapi sungguh itu menolong mengembangkan pengetahuan dari siswa mahasiswa. Jangan membuat stres dan sebagainya, jangan sampai itu membuat stres dan sebagainya. Sempat saya pernah lihat berita bahwa ada yang stres sampai bahkan bunuh diri itu karena pembelajaran online ini. Nah, jangan sampai itu terjadi lagi. Itu, apalagi ya selain itu ya. Tadi ya saya sampaikan isu keberagamaan ya, beragama itu ya, itu kita sekali lagi kita masih terus mendoakan supaya seluruh umat Tuhan ya negara ini bisa beribadah dengan leluasa dimanapun mereka berada, saudara-saudara kita dimanapun berada. Kita bersyukur di tempat ini, di Klaten ini baik ya, toleransi baik sehingga kita bisa beribadah dengan leluasa. Mungkin itu kurang lebih ya. Saya sendiri masih belajar. Sekali lagi saya sendiri masih belajar dan berjuang untuk kepo-kepo gitu ya, untuk bisa tahu kondisi bangsa ini gitu. Itu Mbak Nin. Oke. Berarti kalau apa yang harus kita doakan ya berarti sesuai dengan kondisi masing-masing juga ya Mas. Mungkin bisa cari tahu ataupun isu-isu yang baru ada di Indonesia ini baru kita mendoakan. Betul. Ya. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan nih Mas dari Kak Edi. Mas mau nanya bagaimana tips memilah berita hoax dan berita yang tepat. Kadang banyak ambil berita dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang agak sulit saya akui ya. Saya sendiri masih belajar bagaimana memilih berita hoax dan berita yang tepat. Bagaimana membedakan berita yang hoax dan berita yang tepat ya. Kita bisa lihat dari sumbernya gitu ya. Yang jelas kalau misalnya saya kan ikut grup-grup keluarga, grup-grup ya orang-orang tua gitulah. Kadang ada banyak informasi-informasi WA yang tidak ada sumbernya gitu. Nah, itu saya bisa mempertanyakan kebenarannya. Saya nggak bisa langsung percaya dengan kebenarannya itu. Jadi dilihat apakah ada keterangan sumbernya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa cek kredibilitas. Kredibilitas itu bahasa ininya apa ya? Ya kredibilitas dari sumber itu. Misalnya
kompas.com atau tirto.id dan sebagainya. Itu kita perlu melihat sumber-sumbernya itu. Apakah sumber-sumber itu sumber-sumber yang memang bisa diandalkan ya untuk menyediakan berita-berita yang tepat dan bukan hoax. Itu yang penting. Terus juga tadi sekali lagi lihat sebanyak mungkin informasi berkaitan dengan satu topik. Misalnya satu isu itu, lihatlah dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber. Nah, dari situ nanti akan kelihatan kok mana yang kira-kira masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Gitu, Mbak Andin. Semoga menjawab ya, Mas Edi ya. Ya, jadi memang kalau ada info nggak langsung diterima gitu aja ya mentah-mentah, tapi harus cari apa sumber yang terpercaya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Daniel. Nah, saya bacakan. Kita kan perlu kritis ya Mas terhadap permasalahan yang ada di negeri ini. Namun, kita juga punya hak untuk menyampaikan pikiran atau pendapat kita. Nah, gimana ya Mas cara yang bijak untuk menyampaikan pendapat kita? Oke, ya sekali lagi tadi mungkin ini menjelaskan ulang ya tentang kritis itu tadi, perlu kritis. Ya, sekali lagi kritis itu bukan berarti suka mengkritik gitu ya, tetapi kritis itu berkaitan dengan pola pikir kita yang selalu mencari kejelasan informasi itu dengan tepat untuk mengetahui kondisi bangsa kita ini dengan sebaik-baiknya, itu kritis. Nah, lalu kita juga punya hak untuk menyampaikan pikiran. Oh ya, jelas kita punya hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat kita. Bagaimana cara yang bijak untuk menyampaikan pendapat kita? Nah, kita bisa sebagai mahasiswa mungkin ya, sebagai mahasiswa, siswa, kita semua bisa, kalau nggak salah kita punya channel-channel atau kontak-kontak pada pemerintah gitu ya, pemerintah lewat media sosial. Saya pikir banyak kementerian, saya belum sempat cek ya, tapi ada semacam aduan dan sebagainya gitu ya. Itu bisa digunakan platform-platform yang dari Kementerian Komunikasi mungkin dan sebagainya. Bisa juga lewat pemerintah di sekitar kita, pemerintah daerah sekitar kita mungkin ya. Pak RT, Pak RW mungkin nggak terlalu ya, mungkin Pak Lurah dan sebagainya. Tapi bisa juga melalui seperti yang kemarin kita lihat ada demo gitu ya, mahasiswa kan kebanyakan sejauh ini kebanyakan adalah jalannya menempuh jalan untuk demonstrasi. Ya itu sah-sah saja sebenarnya karena kita hidup di negara yang demokrasi. Tapi yang perlu dipikirkan sekali lagi ketika kita demo itu kita perlu betul-betul tahu apa yang kita akan sampaikan dan apa yang kita kritisi tadi. Apakah sudah benar informasi yang kita cerna. Jangan sampai ada gagal paham tadi, gagal paham yang kita kritisi gitu ya. Gitu. Jadi itu mungkin ya cara-cara yang sejauh ini saya tahu. Oke. Mungkin udah cukup ya Mas untuk sesi pertanyaannya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Mas Ega bisa menyampaikan sedikit pesan bagi kita semua. Oke. Ya. Gimana? Sekalian ditutup di dalam doa ya Mas. Jadi menyampaikan pesan nanti lanjut ditutup dalam doa. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, Tuhan menghendaki kita sebagai pemuda, sebagai remaja bangsa ini untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi bangsa ini. Tuhan pengen kita mengasihi bangsa ini. Tuhan pengen kita peduli dengan bangsa ini. Langkah praktis apa yang bisa kita lakukan? Tadi bisa berdoa, tapi juga bisa kita tentunya menghidupi kehidupan sebagai seorang pemuda yang memberi pengaruh bagi bangsa ini, memiliki visi bagi bangsa ini. Nah, itu yang teman-teman kita bisa pelajari malam hari ini. Dan beberapa penerapan bisa teman-teman lakukan tadi ya. Itu Mbak Andin, kata-kata penutupnya. Berharap teman-teman di sini menikmati diskusi malam hari ini.
dan boleh bisa belajar, mendapat berkat dari apa yang kita bisa pelajari tadi ya. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh memperingati Hari Sumpah Pemuda yang 3 hari lalu kami peringati. Kami bersyukur melalui diskusi malam hari ini, kami ditolong mengerti bahwa Allah menghendaki kami untuk mengasihi bangsa ini, peduli kepada bangsa ini, supaya pekerjaan Allah dan Allah itu sendiri dinyatakan pada bangsa ini, dan akhirnya bangsa ini boleh mengalami keselamatan dan hidup di dalam kebenaran Allah. Kami sungguh rindu itu terjadi pada bangsa ini, Tuhan. Tolong kami sebagai pemuda-pemuda, murid-murid Kristus, tolong kami untuk menghidupi kehidupan murid Kristus itu sendiri. Tetapi juga tolong kami untuk membiasakan diri peduli pada bangsa ini, mengerti kondisi bangsa ini, dan berdoa dengan tepat untuk setiap permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa ini. Yang berdoa untuk kami sendiri, tanggung jawab yang kami juga sedang kerjakan saat ini, kami yang studi sebagai siswa maupun mahasiswa, Tuhan tolong supaya kami memiliki mindset bahwa studi kami ini dipakai Allah untuk membangun bangsa ini. Dengan begitu kami sungguh-sungguh belajar, kami sungguh-sungguh kuliah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa mohon anugerah-Mu supaya kami sungguh-sungguh setia dimuridkan oleh Tuhan. Setia belajar firman Tuhan supaya pola pikir kami semakin dibentuk oleh Allah. Kami boleh memandang realita-realita dunia ini dan bangsa ini dengan kacamata Allah. Supaya dengan begitu kami boleh tahu bagaimana kami memberi pengaruh bagi bangsa ini. Juga kami berdoa supaya kami terus setia untuk memuridkan. Karena dengan memuridkan orang, dengan melayani siswa, kami melayani bangsa ini. Kami menyiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan membawa pengaruh positif bagi bangsa ini. Tuhan berkati. Kami semua menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu untuk setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan tolong, baik itu pergumulan berkaitan dengan COVID, pergumulan berkaitan dengan Omnibus Law yang masih terus berlangsung, juga pergumulan-pergumulan lain. Kami berdoa bersama menyerahkan pada Tuhan. Bangsa ini sungguh Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan diskusi malam hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ega sudah membagikan kebenaran firman. Nah, udah 1 jam lebih nih teman-teman juga di sini kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk ikut GPS Fellowship bulan depan, bulan November. Nah, sekian, terima kasih. Dadah, sampai jumpa di GPS. Terima kasih sudah join ya. Oke. Videonya bisa dilihat lagi nggak ya Mbak Andin? Bisa, buat teman-teman nanti yang belum sempat untuk lihat, bisa. Ini nanti kami save, kemudian kami langsung itu di-upload di IGTV. Oke. Sampai jumpa di bulan depan, teman-teman. Terima kasih Mas Herman. Wah, Mas Herman juga mengikuti. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih Ella ada Ella. Terima kasih ada Henny juga. Ada Ian. Ada Talita. Halo Tata. Ada Ibu Christine. Ya, terima kasih. Terima kasih Elok juga ada. Markus. Ya. Teman-teman semua, terima kasih. Iya.